Talo memanginang Horas Jalagabe Madita Salutna kembali. Kami mengajak amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk menghadiri kebaktian Batak Bermazmur tanggal 20 Juli pukul 6 sore di Rehoboth Hall, Mall Arta Gading lantai 5. Di dalam kebaktian ini kita akan dilayani oleh hambanya yang tidak asing lagi bagi kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Samdono sebagai Bapak rohani bagi kita yang mengajarkan kebenaran Tuhan, yang membawa kita terus bertumbuh sampai Tuhan datang kedua kali. Kami mengundang dan kami menunggu amanginang yang dikasih Tuhan, Horas Madihita Saluhutna. Amin. Dari wanita usia 51 tahun yang menikah di Jayapura. Salam Pak Erastus, saya sangat terberkati dengan setiap pelayanan-pelayanan di Truth ID. Saya selalu mengikuti acara yang diadakan Truth ID, bahkan sering mendengar pemberitaan firman berulang kali dan selalu menerima hal-hal yang baru dari firman itu. Saya dan suami merasa diubahkan. Pertanyaan saya tentang firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 3 sampai 5 tentang nyanyian baru, di mana ayat tersebut berkata nyanyian mereka itu tidak bisa dipelajari oleh orang lain selain dari orang-orang itu sendiri. Apakah ini nyanyian yang dimaksud berbicara tentang perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus yang menyertai mereka? Seperti yang terdapat dalam Wahyu 14 ayat 13. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Maaf Pak Eras, jika pemahaman saya salah tentang ayat ini. Mohon penjelasannya. Oke, wanita di Jayapura. Apa yang kamu katakan itu ada benarnya. Tapi saya lengkapi ya. Kalau Alkitab mengatakan nyanyikan nyanyian baru, artinya dari pengalaman hidup seseorang dilahirkan nyanyian. Jadi kalau pengalaman seseorang dengan Tuhan itu baru terus, nyanyiannya baru juga. Seperti ketika Musa membelah Laut Kolsom, tentu oleh kuat kuasa Allah Israel. Di seberang Laut Tiberau mereka menari-nari, mereka menyanyi. Pengalaman baru itu melahirkan lagu baru. Jadi kalau ada lagu yang tidak bisa dinyanyikan oleh orang lain selain mereka yang menyanyikan, artinya ini hanya untuk orang-orang yang mengalami perjalanan hidup bersama Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, penderitaan dengan Tuhan. Kalau tidak mengalami tentu tidak bisa. Begitu ya. Bagus, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 28 tahun. Pak, saya butuh topangan doa untuk suami saya yang sedang sakit vertigo. Dia kebetulan pelaut sementara berlayar di Alaska. Saya tidak kenal wanita ini, Bapak di surga. Tapi dia tulus minta saya untuk mendoakan suaminya. Dan engkau kenal suaminya, Bapak. Aku mohon lindungi suaminya. Sembuhkan dari penyakit vertigonya. Dan biarlah ibu ini, wanita ini usia 28 tahun memberitahu bahwa kesembuhan itu karena Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Dari wanita usia 29 tahun, saya tidak ada pertanyaan, hanya ingin memberi semangat kepada Bapak dalam pelayanan dan selalu mendoakan Bapak bersama keluarga. Saya juga awal mula menganggap Pak Pendeta sesat. Tapi setelah mendengar khotbah Pak Eras, saya semakin mengerti firman Tuhan yang benar. Dan saya merasa diubahkan dengan mendengar setiap khotbah Bapak. Makasih Pak. Tetap semangat melayani agar semakin banyak orang yang mengerti firman Tuhan. Terima kasih dari seorang wanita usia 29 tahun di Manado. Terima kasih terima kasih dukung kami dalam doa ya. Gerakan hidup suci, gerakan menyempurnakan jemaat di akhir zaman pasti mendapat serangan dari kuasa kegelapan. Ya, sampai pada fitnah ya. Katanya Erastus tidak percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Itu fitnah.
Fitnah sekali, saudara. Ya, oke. Dari pria usia 43 tahun, menikah 2 anak. Pak Eras ada 2 pertanyaan. Pertama, misal ada orang Kristen yang karena kepahitan kepada orang Kristen, kemudian pindah ke agama Muslim. Apakah orang ini masih bisa diperkenan masuk menjadi warga kerajaan surga? Dia berkata yang penting dia berbuat baik. Dia berkata mendapat ketenangan di agama yang baru. Kita tidak bisa menjawab karena kita tidak tahu keadaan orang itu. Dia bisa berkata yang penting berbuat baik. Apa dia berbuat baik? Kalau seorang benar-benar mengenal Yesus Kristus, dia tidak akan pindah agama. Pasti dia tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Ya, saya meragukan. Ya. Tapi dia masih punya kemungkinan sadar dan kembali menjadi Kristen. Jadi kalau Anda kenal orang itu, beri kasih sayang yang tulus ya. Berikutnya, bagaimana mengajarkan anak-anak muda untuk belajar memberikan persembahan kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Ya tentu kita harus mengajarkan kepada, tentu saja kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana memberikan hidupnya. Persembahan uang itu nomor sekian, hidup. Bagaimana menjaga perkataan, menjaga perbuatan, itu yang harus utama dilakukan. Beri contoh, ajarkan, ya, begitu. Satu lagi Pak, dulu saya pernah tanyakan tentang pembuatan aplikasi atau platform untuk pendaftaran pecinta suara kebenaran di luar negeri. Kami sedang membuat Hot Taiwan, apa kami bisa memberikan nomor telepon dan Pak Eras bantu bacakan agar pecinta suara kebenaran di negara ini, Taiwan, bisa sama-sama bergabung. Oke, saya sudah kenal Anda, jadi saya berani membacakan. Kalau tidak kenal, saya nggak berani. Plus ya 886 966 870 414. Yang berikutnya plus 886 976 551 190. We love you. Selamat berjuang di Taiwan, di luar negeri. Tetap bersama dengan Truth ID. Salam. Salam LB3. Salam Dulos. Haleluya. Dari wanita usia 44 tahun di luar negeri juga ini. Benar. Nomornya luar negeri dari Amerika. Pak, saya dan keluarga di Indonesia ikut Pak Eras. Salam Pak, saya dan keluarga saya di Indonesia ikut Pak Eras. Sejak tahun 1999 sampai 2000. Dan iman kami semakin terus bertumbuh di dalam Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus. Papi mami saya dulu aktivis Sinode Rehoboth yang lama sebagai diakonia. Pendoa syafaat. Ketua USIN. Tapi kemudian diusir karena ketahuan suka mengikuti khotbah Pak Eras. Oh, di gereja lain waktu itu ya. Diusir di gereja lain. Karena membagi khotbah saya. Bayangkan ini sudah 4 tahun yang lalu ya. Saya belum dituduh sesat. Udah dituduh sesat waktu itu ya. Puji Tuhan sekarang walau mereka bukan aktivis gereja lagi. Tapi mereka bisa melayani Tuhan lewat sharing firman Tuhan Pak Eras via HP. Juga papi saya suka diminta bawa renungan firman Tuhan di komunitas-komunitas yang mereka ikuti. Pensiunan beberapa ya. Pensiunan di Syub, Peroni, perkumpulan orang Nias, arisan keluarga besar dan lain-lain. Saya ada titipan masukan saran dari mami saya. Mohon maaf sebelumnya ya Pak. Mami saya suka kurang sejahtera. Kalau pas khotbah kadang Pak Eras memberi contoh ilustrasi juk menggunakan kata-kata ABM. Oh, maaf anjing, babi, monyet. Oke, terima kasih. Saya menghindari kalau tidak sangat terpaksa ya. Ilustrasi misalnya waktu itu kenapa babi ya. Kenapa orang kalau maki-maki pakai nama babi? Karena babi bergunanya pada waktu sudah mati, tapi kalau sapi masih hidup juga sudah berguna gitu misalnya. Oke, tapi saya hindari ya. Kalau tidak penting sekali saya hindari kata-kata ini. Saya berterima kasih untuk koreksi ini.
Menurut mami saya akan lebih baik kalau Pak Eras menggunakan nama binatang lain. Semut, ayam, ikan, dan lain-lain. Mengingat kata anjing, babi, monyet biasanya digunakan untuk orang memaki, menyumpai orang lain. Dan kebetulan belakangan khotbah Pak Eras soal logos yang memakai contoh dengan kata monyet dipotong juga dan digunakan orang Kristen. Pendeta lain untuk menjatuhkan Pak Eras. Iya sih, saya minta maaf itu mestinya tidak usah pakai kata monyet ya. Tapi karena monyet tak seperti manusia, jadi saya menggunakan ilustrasi monyet. Jadi kalau orang mau bisa interaksi dengan monyet harus jadi monyet 100%. Tidak boleh setengah monyet, setengah manusia. Itu Hanuman kali ya. Terima kasih. Kalau buat kami yang sudah lama ikut dengar khotbah Pak Eras, bisa mengerti maksud Pak Eras sebenarnya. Tapi untuk orang yang baru ikut Pak Eras, bisa salah mengerti. Untuk orang-orang yang memang gak suka sama Pak Eras, bisa menggunakan hal itu untuk menjatuhkan Pak Eras. Demikian saran kami. Kami sangat mengasihi Pak Eras karena sudah mengajarkan kebenaran yang murni. Elohim Yahweh pasti melindungi Pak Eras dan keluarga. Oke. On behalf of all people, Rehoboth Ministry family, I want to say thank you so much. Ya, million thanks for your suggestion, for your advice. Thank you so much. May God bless you. Ya, you tinggal di Amerika ya. May God bless you. God bless you. From Indonesia we bless you. God bless you. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk inputnya. Yang lain juga boleh memberikan masukan-masukan ini. Masukan seperti ini, saran seperti ini sangat baik. Bukan baik, sangat baik. Dan saya sangat menerima. Oke, wanita usia 61 tahun. Pak Eras, Bapak rohaniku yang saya kasihi, menanggapi bully terhadap Pak Eras di medsos, saya merasa sedih dan menyadari bahwa hanya orang-orang yang tulus, memiliki hati nurani yang bersih dan terutama tidak bodoh yang mengerti khotbah Pak Eras. Kuasa gelap tidak senang kalau kebenaran sejati diberitakan. Setan tidak ingin orang-orang pilihan menjadi terbuka mata rohaninya. Pak Eras, saya berdoa supaya Bapak diberi kesehatan, umur panjang, supaya kami jemaat yang mau terus setia bisa dibukakan kebenaran-kebenaran yang alkitabiah. Kami tahu GSKI Rehoboth adalah gereja kami yang terakhir. Kami mau bersama-sama dengan Pak Eras ke LB3, Pak. Pak Eras diberi kekuatan damai sejahtera dari Bapak Yahweh di surga. Terima kasih Ibu usia 61 tahun. Tapi dari getar tulisan Ibu tulus dan Ibu orang cerdas. Dan Ibu orang berani sebenarnya. Terima kasih Ibu. Ya, doakan supaya kami juga lebih berhati-hati dalam mengucapkan kalimat dan kata supaya jangan menjadi celah orang mencela kami. Terima kasih ya, puji Tuhan. Ibu pasti tidak percaya adanya hoax-hoax di luar ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Dari pria usia 56 tahun, Pak, ingin menanyakan kisah Kejadian 3 ditinjau dari hukum. Kejadian 3:13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan, itu ular yang memperdaya aku, maka aku makan. 2 Korintus 11 ayat 3, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Menurut Rasul Paulus, perempuan itu diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Memperdaya atau menipu adalah suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan kelicikannya adalah membuat perempuan itu menjadi tidak sadar. Ular itu adalah pelaku kejahatan dan perempuan itu adalah korban kejahatan penipuan. Dalam hukum yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman adalah pelaku kejahatan. Dalam hal ini ular. Sedangkan perempuan itu tidak dapat dijatuhi hukuman karena dia adalah korban kejahatan. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana mungkin perempuan dinyatakan bersalah, berdosa, padahal perempuan itu adalah korban kejahatan. Oke. Kita harus melihat kasus ini dari perspektif yang lengkap. Tuhan sudah memberikan peringatan dan nasihat dengan konsekuensi yang bisa dipikul kalau makan buah. Kalau makan buah itu.
Dan harus kita pahami bahwa buah pengetahuan yang baik dan jahat itu merupakan ujian. Sekaligus fakta bahwa manusia diberi kehendak bebas. Jadi ketika Hawa tidak melakukan apa yang Allah kehendaki, tentu bersama Adam waktu itu, Hawa harus dihukum. Ini sama dengan kalau misalnya saudara di jalan dipukul orang, saudara mengambil pisau, Anda tusuk orang itu. Nggak sama persis ya, tapi bisa. Atau misalnya kalau Anda di jalan, anak di jalan lalu berkata, tolong ambil uang itu nak, untuk kamu ambil. Lalu diambil, ternyata itu uang orang. Diperdaya dia. Tapi dia juga mempunyai peran dalam tindakan tersebut. Dia juga punya peran. Ya, jadi tetap bagaimanapun Hawa juga memiliki peran terhadap perbuatannya. Sebab Adam dan Hawa bisa menghindari Adam dan Hawa mestinya bisa menghindari perbuatan melanggar firman itu. Kecuali Adam dibuat benar-benar tidak sadar. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, Hawa melihat buah itu menarik hati. Baik untuk dimakan. Itu pertimbangan, consideration-nya ada. Kecuali Hawa dibuat tidur, disuntik, lalu dibuat tidak sadar diri, lalu diinfus. Nah, jelas salah. Masih dalam kesadaran penuh bro, itu masalahnya. Masih dalam kesadaran penuh. Itu jadi ya salah juga. Jadi salah juga, masih dalam kesadaran penuh. Ya, Anda mengatakan di sini dinyatakan kelicikannya perempuan itu diperdaya. Nah, pengertian diperdaya ini bukan dibius ya. Jangan salah paham. Diperdaya di sini bukan dibius. Adam dan Hawa masih memiliki kesadaran penuh. Bisa menolak. Tetapi ternyata mereka memilih untuk melakukan apa yang menjadi isi bujukan itu. Oke, Tuhan memberkati. Sip. Wanita usia 23 tahun menikah Bekasi Barat. Pak, saya ingin cerita bahwa saya dulu semasa kecil bisa melihat hal gaib, bahkan pernah mimpi nyata soal kejadian yang dimimpi saya. Saya dulu bungkam dan entah kenapa waktu saya nggak kuat, saya cerita ke orang tua, namun mereka nggak percaya. Setelah saya ceritakan di waktu kejadian, barulah mereka percaya. Dan juga saya ngerasa saya sudah dapat kerja seperti ada yang ngikutin saya dan saya mau pelepasan tulus niat dalam hati. Dan sekarang bapak saya sedang sakit di rumah sakit, saya bingung. Hanya doa yang bisa menyembuhkan bapak saya sekarang. Lagi dibawa rumah sakit Medan. Dan saya pernah mimpi ada yang benci sama ayah saya. Dan sampai guna-gunain padahal penyakit bapak saya tidak separah itu. Muntah darah dalam mimpi saya, bapak saya diserang lewat santet. Saya juga nggak percaya sama iblis, lebih percaya ke Tuhan. Bahkan saya bingung sekarang gimana caranya, banyak sekali mistik yang saya alami, bahkan sampai saya dulu juga yang datang ke rumah buat berdoa lalu sembuh. Saya alami bahkan sampai saya dulu yang datang ke rumah buat berdoa lalu sembuh. Sekarang saya nggak tahu harus apa, saya hanya bisa pasrah. Oke nak, tolong catat. Rumahmu di Medan, nanti saya akan kirim orang, kebetulan saya punya sahabat-sahabat pendeta di sana. Nanti bisa dihubungi segera hari ini juga. Hari ini juga nomor telepon ini dihubungi dan pendeta dari GSKI, ya bisa Pak Alen, bisa Pak Yustan Silaban atau siapa, nanti dihubungi atau siapa nanti untuk datang mendoakan papamu dan membantu yang bisa kami lakukan. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 30 tahun, Pak Eras, saya salah satu anak rohani Bapak. Saya tinggal di Jakarta, saya belum pernah bertemu Pak Eras maupun datang ke gereja Pak Eras. Tapi sudah lama saya ikut-ikut Pak Eras. Saya juga sudah beberapa kali memberikan kesaksian di Abam bagaimana hidup saya dan suami saya diubah melalui pelayanan Pak Eras dan keluarga dan segenap Truth ID. Saya turut prihatin dan sedih hati Pak atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan di media sosial terhadap Bapak.
Mereka yang mencari panggung dengan memotong khotbah Pak Eras, hati saya sedih sekali. Saya berdoa kiranya Pak Eras keluarga, segenap tim Truth mendapat kekuatan penghiburan. Terima kasih sayang, terima kasih untuk doamu dan kepedulianmu. Terima kasih, doakan kami ya. Terima kasih. Ya, tuduhan-tuduhan itu pasti tidak benar ya. Harus mendengarkan khotbah saya dengan lengkap dan utuh. Penguatan-penguatan seperti ini membuat kami dikuatkan ya, karena ini benar-benar membuat kami juga susah hati ya. Di mana-mana orang melihat saya sudah kayak orang sesat banget gitu loh. Kok Yesus tidak diakui sebagai juru selamat? Padahal kita tidak melakukan itu. Itu dusta, itu kebohongan. Nah kalau saudara melihat wajah-wajah orang di YouTube, Anda tanya Roh Kudus wajah seperti ini, kira-kira wajah teduh, wajah dari Tuhan atau tidak? Udah itu saja. Kita tuh melihat wajah orang, kita sudah bisa membaca ini orang yang takut akan Tuhan tidak, orang yang mengasihi sama tidak, ya gitu. Oke. Pertanyaan dari wanita usia 37 tahun menikah di Jerman. Pak Eras, Pak saya mau bertanya lagi mengenai penjelasan Bapak di Logos bagian 8, sekitar menit waktu 1:51 ya. Bapak bilang Allah tidak bisa jadi manusia, lalu apa maksudnya di Injil Yohanes 1, Pak? Maksudnya Allah ini Yahweh. Allah Bapa Yahweh ini kan penguasa alam semesta yang menciptakan langit dan bumi dan yang mengatur jagat raya. Tentu Allah Bapa tidak bisa jadi manusia, siapa yang ngatur dunia ini? Yang jadi manusia itu anak tunggalnya Yesus Kristus, bukan Bapaknya yang jadi manusia. Itu maksudnya. Nanti saya akan jelaskan di Yohanes pasal 1 ya. Terima kasih untuk pertanyaannya supaya jangan dipotong lalu orang berkata, Pak Eras tidak mengakui Allah jadi manusia. Loh, Yesus juga Allah yang jadi manusia tapi bukan Allah Bapa yang jadi manusia. Nah, orang sering potong-potong begini. Dan untuk yang bertanya terima kasih karena you minta klarifikasi ya, bagus supaya yang lain juga bisa mendengar. Nah, seri Logos atau monoteisme atau keesaan Allah ini saya akan sampaikan dalam puluhan seri. Saya belum masuk ke ayat per ayat loh. Saya baru ke tema-tema khusus yang ditanyakan lewat WhatsApp dan email. Saya jawab dulu hal-hal yang urgen karena itu yang paling banyak. Misalnya pertanyaan mengenai Yesus Juru Selamat saya sudah sampaikan pada hari Selasa. Pada tanggal berapa itu ya? Selasa tanggal 13, 12, 11. Selasa 11. Itu Logos seri ke-8 ya. Nah, saya bicara Yesus Juru Selamat. Iya. Allah Juru Selamat sejati mengirimkan anaknya yang melakukan apa yang Allah kehendaki jadi Juru Selamat sejati. Nah itu mesti diikuti. Terima kasih. Jangan lupa nanti tanggal 15 ya 15 Juli 2023 itu seri yang ke-9 dan 10. Udah 10. Ya. Dan ini belum masuk ke ayat per ayat, baru bagian besar yang paling banyak ditanyakan orang. Soal kenosis misalnya, banyak ditanyakan, maka saya jawab. Dari pria usia 45 tahun di Bogor. Pak Eras, saya prihatin dengan fenomena belakangan ini. Ada orang yang tega memotong video khotbah Pak Eras lalu menyebarkannya yang membuat Pak Eras diserang dan dibully. Padahal jelas-jelas Pak Eras sudah terlebih dahulu menghimbau supaya mendengar, jangan terburu-buru membuat kesimpulan. Karena pengajaran mengenai Logos masih membutuhkan waktu cukup lama. Justru orang yang memotong video dan menyebarkannya itulah yang sebenarnya sesat dan menyesatkan dirinya sendiri maupun orang lain. Jika ia tidak segera klarifikasi dan bertobat, maka saya yakin ia tidak akan diampuni Tuhan. Karena ini menyangkut kebenaran yang menyelamatkan banyak jiwa. Ini tidak beda dengan apa yang pernah diungkapkan Rasul Petrus mengenai Rasul Paulus dalam 2 Petrus 3 ayat 15-16.
Kami doakan Pak Era semangat terus menyuarakan suara kebenaran yang murni. Pak Era sungguh dipakai Bapak Elohim Yahweh menjadi wadah dan saluran untuk menyuarakan kebenaran yang murni, melangkah bersama Roh Allah, penghalang dipatahkan. Terima kasih untuk pria usia 45 tahun sudah menikah di Bogor. Saya akan membacakan dulu ayatnya ya. Ini ada ayatnya. 2 Petrus 3, 15, 16 ya. 2 Petrus, bentar. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Oke, terima kasih Pak. Jadi ada orang yang tidak memahami lalu memotong, itu menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Dengan kejadian ini sebenarnya kita lebih memandang Tuhan dan menantikan pengadilan Tuhan. Tunggu aja nanti Tuhan berperkara. Oke, saya teruskan dengan seorang pria usia 40 tahun di Timor Leste, pecinta suara kebenaran. Terima kasih Pak Eras, terima kasih Tuhan Yesus yang adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapak Yahweh yang telah diajarkan oleh Pak Eras. Semakin membuat kami di Timor Leste mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun dan semakin membuat kami mengenakan hidupnya Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Karena Yesus adalah manusia pertama yang bisa melakukan firman Bapak Yahweh di dalam kehidupannya sehingga menjadi teladan bagi kami manusia yang lemah. Yang harus berusaha seperti Tuhan Yesus untuk melakukan firman Bapak Yahweh di dalam hidup kami. Tuhan sendiri yang mengatakan kamu harus sempurna. Oke, kembali kasih Bapak yang dari Timor Leste, Mr. Jos namanya ya. Jos M.R. Marquis, usia 40 tahun di Timor Leste. Million thanks ya. Thank you. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.